kalau kita lihat itu ada 50 UKM dan sebagian besar kita UKM. Jangan pegang agama itu. Ada di Oh ya, ini kita punya ini, Pak, distributor kita, gitu loh. Ya, distributor kita baru produk baru kita, beliau yang jalan. Jadi mestinya sukses ya, Pak. Anak muda. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah selamat datang dan selamat pagi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama beserta jajarannya, Dan selamat datang, selamat pagi mengucapkan kepada Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terhormat Bapak Franciscus Wajalan. Selamat pagi, selamat datang Pak. dan juga selamat pagi. Dan juga mengucapkan selamat datang kepada Direksi dan Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari. Dan tentu saja kami ucapkan selamat datang kepada Anda semua para undangan dan para peserta. Sudah hadirin, silakan Bapak Francis Wajalan. Kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan dan manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang saya cintai dan saya banggakan, para mitra Boga Sukses Makmur Tbk. Kami menyampaikan rasa syukur kami sebagai warga dan perusahaan yang berkarya di daerah DKI Jakarta atas peringatan ulang tahun Jakarta yang ke-486. Selamat ulang tahun Jakarta. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Basuki, Jakarta mampu tumbuh sebagai kota metropolitan bagi berusaha. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami untuk memberikan laporan tentang perjalanan Bogasari Expo dengan penyerahan gerobak kepada perwakilan UKM mitra binaan jenis mie ayam, pelepasan balon, dan sekaligus mengunjungi stand-stand yang ada dalam lokasi kami. Perlu kami sampaikan bahwa penyerahan gerobak mie ayam ini merupakan bagian dari Bogasari untuk meremajakan gerobak-gerobak yang ada dan sekaligus juga merangsang mereka untuk harus mengembangkan usahanya. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Basuki serta Bapak Ibu para undangan, kepada para peserta stand khususnya para mitra binaan Bogasari yang tergabung dalam
paguyuban dan kelompok-kelompok arisan, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dalam expo ini. Selaras dengan semangat PT Indofood yaitu Total Food Solution dan moto kemitraan usaha Bogasari yaitu tumbuh bersama, harapan kami semoga jalinan kerjasama kami selama ini positif dan lebih baik lagi guna saling belajar dan juga saling koreksi. Kita saling bermitra bukan hanya dengan keuntungan bisnis, tapi memperkaya keragaman, ketahanan, ketersediaan, dan keamanan pangan bagi masyarakat bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus membuka secara resmi Bogasari Expo 2013 kepada Bapak dipersilakan. Yang saya hormati Pak Franciscus Wiriran, banyak Pak Frankie aja. Yang saya hormati Pak Han dari Ibu Francisca dan Bank Mandiri, Pak Agus, dan Ibu Ratna, Kepala Dinas UMKM DKI, seluruh undangan yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama kami sangat berterima kasih. Ini sesuai sekali dengan harapan Pak Gubernur bahwa Jakarta ini harus jadi pusat kue-kue dan kuliner secara khusus. Tentu berbasis macam-macam, tapi di sini kita hadir untuk yang berbasis terigu. Dan tentu ini merupakan satu langkah. Kami bayangkan kalau ada 10 perusahaan seperti Bogasari lakukan, ini selesai nih urusan Indonesia kita nih untuk pengusaha kecil menengah. Ya. Kami sangat senang. Saya sudah lama, malah tahun 2008, saya ada terlibat secara tidak langsung bagaimana membuat pelatihan di kota Tegal ya Pak ya. Kota Tegal, pelatihan seperti ini. Lalu saya bilang, Belitung juga dong, saya bilang. Belitung juga, saya bilang. Ke Bangka Belitung juga, itu juga dilakukan. Karena kita sangat yakin, banyak potensi di Jakarta, di seluruh Indonesia ini, banyak orang yang jujur, yang rajin, yang mau bekerja, dan dia punya keterampilan cepat belajar, punya talenta, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia kesempatan modal, kesempatan untuk belajar, ini yang sia-sia di akhirnya. Nah, tapi dengan salah satu Bogasari Expo ini, dan apa yang dilakukan oleh Bogasari, ini merupakan suatu kesempatan, di mana orang-orang yang rajin, yang mau usaha, dikasih kesempatan. Di daerah mungkin lebih mudah. Di Jakarta kenapa kesempatan ini tidak berkembang? Ada masalahnya lagi nih Pak, Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Jakarta ini jual apapun laku, apalagi enak. Ada produk yang ada MUI, tanggung halal, tanggung tidak ada kimia. Tempat usahanya mahal. Kita beri contoh misalnya, pedagang kaki lima kenapa membuat Jakarta macet? Karena memang dia tidak mampu membayar tempat sewa. Padahal pedagang kaki lima itu menyewa tempat yang sangat mahal. Coba kalau tidak percaya, kita jual gerobak ini paling berapa ukurannya? Makan tempat. Ya katakanlah kalau mau lebih paksa 2x2 meter. Nyewa lahan kan 2x2 meter, 4 meter persegi. Itu bayarnya bisa 40.000 sampai 50.000 per hari. Jadi kalau kita bagi per meter perseginya, itu 10.000 sampai 12.500 per hari. Kalau dikali sebulan, 30 hari, 300 sampai 450.000 per meter sewanya. Sebulan. Sewa mall aja nggak begitu. Paling 50.000, 200.000 per meter yang di pinggir-pinggir mall itu. 24 jam, ini sewanya hanya 6 jam paling. Kenapa tidak mau sewa ke mall, PKL kita? Tapi mall tidak bayarnya 2 tahun dibuka. Bapak Ibu. PD Pasar Jaya, kami punya PD Pasar Jaya. Kalau dihitung-hitung, hanya Rp500 per meter per hari. Tetapi masalahnya di mana? Pasar Jaya minta bayarnya 20 tahun dibuka. Iya, tidak bisa. Para pemula ini tidak bisa muncul akhirnya. Kita udah dilatih, ada kesempatan bikin kue, jualnya kemana? Akhirnya pinggir jalan. Pinggir jalan, pasarnya kurang banyak. Bapak itu pakai bagus-bagus.
haus berani nggak makan di pinggir jalan? Mikir. Saya waktu masuk ke kampung-kampung disaji makan lontong, yang lontongnya putih, bersih, mulus. Saya jadi takut, ini kasih apa gitu. Ini masih ada sesuatu. Karena menghargai Pak tuan rumah, saya makan juga, ya sudahlah, pasti dikit-dikit tidak apa-apa. Nanti kita pikirkan saja. Tapi kita bisa bayangkan kalau turis yang datang ke Jakarta, dia mau beli makanan, tidak ada jaminan garansi. Ini obat kimia atau bukan? Orang tidak jelas belajar packaging. Tapi dengan saya buka Israel Expo, ada pelatihan bisnis, pelatihan membuat produk, ini jadi beda. Makanya kalau orang ke Jakarta, di mana pikir orang namanya Jakarta? Dulu saya punya tukang bangunan, saya bawa perbaiki rumah saya dari Belitung. Ada seminggu lebih kerja, dia diam ngomong aja. Padahal saya udah ngajak keliling ke Pluit, ke sekitar rumah. Dia nggak ada komentar. Begitu sampai ke Monas, ini baru Jakarta ya Pak. Jadi artinya apa? Persepsi orang kalau datang ke Jakarta tentu Monas kan. Monas itu luas. Kami sedang berpikir tahun ini, sedang kami membuat kajian, membuat ruang bawah tanah. Jadi sama bicara pasar. Pasar tidak bisa kita dideteksi atau kita mau menciptakan pasar, tidak bisa. Ini ada permintaan, penawaran, ketemu. Misalnya contoh waktu malam tahun baru, kami mulai mengukur kira-kira daerah prime area, ini daerah yang pusat untuk bisnis pusat keramaian itu, apakah dari Monas sampai Semanggi. Nama juga agak serakah, mau lebih panjang, bikin stand musik. Ternyata yang dari HI sampai Semanggi sepi. Artinya kita tidak bisa memaksa ekspansi sampai sana. Makanya HUT ulang tahun kemarin kami mulai coba Monas sampai Bundaran HI penuh. Dan Pak Gubernur kita ini memang nekat ini kan. Ini panggung di depan balai kota di Monas, beliau ngajak saya muter balik begitu satu Monas. Di tengah kerumunan orang begitu banyak. Habis selesai saya pikir pulang nih ke balai kota nih. Tidak, kita teruskan lagi jalan kaki ke HI. Orang begitu banyak. Wah, jadi tapi itu langsung diukur. Itu yang Pak Gubernur sudah katakan. Bicara pasar, bicara melihat kondisi masyarakat, usaha, kita harus turun, kita rasakan gimana rasanya itu. Ini harus dirasakan. Ini nggak bisa kita pelajari juga, harus turun. Kita pulang, kita mulai yakin. Kalau kita punya ruang bawah tanah dari HI sampai Monas, nyambung ke Gambir sampai semua MRT stasiun yang bawah tanah termasuk busway, kita akan punya banyak ruangan-ruangan untuk kasih kesempatan UMKM persisnya untuk expo tiap hari gitu loh. Nah yang dibutuhkan itu tempat usaha yang bayarnya harian. Nah saya udah minta bank, saya udah ketemu Bank Mandiri, BRI, BNI, tolong pakai edisi itu dipungut harian. Jadi rakyat kita ini sanggup asal harian. Buktinya bayar PKL lebih mahal daripada sewa di mall, sanggup ya. Tapi asal harian. Belum lagi bayar premannya kan. Ini mahal sekali sebetulnya. Nah ini yang kita ciptakan di Jakarta. Tentu ada subsidi silang. Kami yakin kalau di Monas kita gali, kita bangun 2014, mudah-mudahan bisa segera kita bangun. Ini akan jadi pusat pameran sepanjang tahun, sepanjang hari. Dari produk-produk kreatif, dari yang berbasis makanan, kue-kue berbasis terigu atau non-terigu, ataupun yang produk-produk kreatif lainnya, sehingga pemain-pemain ini punya kesempatan, punya showroom. Ketika dia mulai baik, pasti dia akan pergi. Dia sudah besar, ini untuk lagi pemula. Sama seperti konsepnya kami menyediakan rumah susun yang tidak diperjualbelikan dan tidak disewakan sebetulnya. Kami hanya menarik iuran pemeliharaan lingkungan yang harganya itu kalau program itu hanya Rp6.000 sehari. Ukuran 30-36 meter persegi. Untuk apa? Karena supaya menghemat energi, menghemat biaya dan waktu dari orang di Jakarta. Hari ini orang Jakarta gaji 10 juta tidak bisa tinggal di Jakarta. Perumahan-perumahan mewah itu rata-rata harganya
udah 20 juta sampai 40 juta. Kalau daerah Menteng nggak usah ngomong, bisa 120 juta per meter. Buat nguburin orangnya butuh 2 meter persegi. Ini bahannya luar biasa. Nah kita harus pikirkan, ada rumah-rumah susun terpadu, di bawahnya itu ada pasar. Pasar modern bisa 24 jam untuk jual-jual kuliner-kuliner seperti ini. Ini satu hal yang kita lakukan kerjasama seperti ini, ada tempat usaha, dia tinggal di atas, ada PAUD, pendidikan anak usia dininya, ada balai kesehatannya, sehingga kami akan menerapkan nanti 3.000 warga DKI diurus oleh satu dokter. Kami titipkan uang kepada dia kapitasi. Apa 10.000 per orang? Kalau 1 bulan 30 juta. Kalau orang itu tidak sakit, hanya sakit ringan, uangnya punya si dokter. Karena kami hitung lebih murah kasih dokter uang 30 juta ngurusin 3.000 orang daripada 3.000 orang sakit masuk rumah sakit. Nah dia yang mesti melakukan preventif promotif. Nah Jakarta terbuka peluang itu karena kita bisa membangun satu terpadu. Jadi kita hitung ketika BBM naik, apa yang kami lakukan? Kami berusaha menekan kebutuhan hidup layak di DKI ini biayanya itu agak rendah. Bagaimana jangan menekan itu rendah? Ya kami membuat kartu Jakarta Sehat supaya jangan sampai UMKM yang sudah bermodal puluhan juta sampai ratusan juta bangkrut lagi karena sakit jadi miskin. Kena jantung 150 juta karena sakit. Jadi satu pihak kita berusaha setengah kerja keras, setengah mati istilahnya untuk membuat ada UMKM baru, tapi satu pihak kita rampok mereka, kita buat dia bangkrut ketika dia sakit keluarganya. Mereka harus proteksi dengan kartu Jakarta Sehat. Sama juga utang bank, gitu ya, bukan utang. Ini kerjasama sama bank, bagi hasil sebetulnya. Kerjasama dengan bank, namanya UMKM itu jarang yang ngemplang. Yang ngemplang itu biasanya gede-gede gitu ya, dari mandiri ya. Orang kecil itu tulus, jangan ngemplang gitu. Tapi masalahnya selalu muncul ketika ada keluarga sakit, ada anak mau kuliah, uangnya dipinjam. Yang tidak produktif kan, mau tidak mau seperti ini. Nah kalau ini kami jaga dengan kartu Jakarta Pintar juga, ada kartu Jakarta Sehat, kami yakin usaha kecil mikro yang muncul ini, yang kelas menengah ini akan terjaga dengan baik. Termasuk juga perumahan. Nah ini yang kami berusaha melakukan, saya juga bilang sama Bu Ratna, cari 1.000 lokasi. Saya kasih Anda 1 triliun. Wah, beliau angkat tangan. Tidak sanggup. Untuk apa? Kasih lokasi yang banyak, kasih harian, diundi, kasih modal 5 juta semua. Bagi hasil saja 90-10. 90 buat warga DKI yang mau usaha. Tapi kalau dia nyolong, nanti 10 temannya kita usir. Kayak Green Bank dilakukan dari Muhammad Yunus. Sederhana. Kalau pedagang asli tidak mungkin mau nyolong 5 juta, kehilangan tempat usaha yang ratusan juta. Nah kita juga bisa membuat tempat parkir. Nah kita terus kerjasama kan, nanti parkir pun harus hitungan per jam dengan sistem teknologi. Kita akan pasang CCTV di tiap tempat parkir, di tiap lampu lalu lintas. Kami akan bentuk monitor. Ya tidak ada lagi preman-preman yang mengganggu juga, yang malah-malakin di Jakarta ini. Jadi semua mesti terpadu. Kalau ini bisa kami lakukan, Murata bisa dapat lokasi-lokasi untuk bangun. Kalau lebih dari 1 hektar, kami langsung bangun rusun. Supaya orang-orang yang belum mampu beli rumah, sewa saja. Sewa apartemen sederhana, harga kos. Kami akan bangun di pasar rumput. Jadi kami bangun super blok di sana, pakai lift. Supaya orang-orang yang keluarga muda ini, dia tidak habiskan 4 jam. Dengan biaya bisa 6 juta, bawa mobil, suami istri, kadang jarang ketemu, tinggal di luar. Dia kos tidak enak, ada anaknya. Lebih baik dia tinggal di rumah apartemen, rumah susun yang versi kami. Bayarnya bulanan, kerjasama dengan bank. Harganya harga kos. Ini akan mengurangi kemacetan, juga membuat dia lebih produktif. Waktunya lebih banyak dengan sistem wifi yang full. Nanti semua akan berlomba-lomba ciptakan produk yang kreatif. Sehingga Jakarta, kalau kita mau cari kuliner, pasti yang paling enak. Yang tidak enak tersingkir dia, Pak. Ya, pasti tersingkir. Tidak ada yang beli. Nanti ada sistem undian. Kalau sudah dia tidak dagang di situ, dia tidak boleh jual. Kita kasih badge, nanti kita
Ibu Ratna kita mau coba ya. Untuk yang kita mau coba satu ini ya. Bulan apa? Juli ini. Juli kita akan coba. Di Monas kita buka, kasih lihat. Mungkin ada foto belum keburu, ada baju kaos. Nanti Monas sudah kami tata, nanti orang masuk di situ PKL semua bisa pakai kartu. Jadi jelas. Jadi orang pengen makan yang enak, makan yang halal, yang aman dari kimia, ingatnya ke Monas. Jadi mau makan soto, mau makan kue, mau roti apa, kita mau pasang di sana. Kalau dia tidak jualan di situ, tidak laku, nomor urut bawah yang naik. Kalau dia mau kasih ke anaknya bisa, kasih ke keponakan tidak bisa. Kami juga mencoba di kota tua. Kami menciptakan banyak tempat-tempat untuk dagang. Nah, tanggal 6-7 sebelum masuki bulan puasa, kita lagi berpikir apa mau bikin semacam pesta rakyat lagi untuk kuliner. Seperti di Ben Hill sudah ada. Nah, seperti itu harus dibuat lagi supaya banyak kesempatan. Yang udah latihan-latihan 3.000 orang ini bisa coba-coba ini Pak. Mungkin dia mesti diundi. Yang namanya juga ada latihan, mesti ada tempat untuk dicoba, uji coba jual. Kalau dia tidak enak, tidak ada yang beli otomatis. Nanti dia pasti tutup ganti yang lebih baik. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tentu Pak Gubernur senang sekali dan kirim salam Pak. Beliau ke Jogja hari ini. Jadi ya wakil ya harus mewakili Pak. Jadi mohon maaf beliau tidak datang karena ke Jogja. Nanti pulang sore malam ada pertunjukan Arya di Monas. Beliau akan terus lakukan ini supaya orang Jakarta punya kesempatan. Ya, dengan ucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi Bogasari Expo 2013 ini saya buka. Terima kasih banyak Bapak Basuki, dimohon kesediaannya untuk berada di depan stage. CEO selaku Senior Vice President Komersial Bogasari. Betul, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ratna Ningsih, untuk menampingi Bapak Wakil Gubernur dan juga turut menyerahkan gerobak baru. Ya. Dan untuk perwakilan UKM Binaan Bogasari, yang pertama adalah Bapak Atok Sudirman dari Jakarta dengan nama gerobak mie ayam berkah. Betul sekali. Dan yang kedua Ibu Tony dari Jakarta dengan nama gerobak mie ayam Dwi Jaya. Dan juga Bapak Sarito dari Purwakarta dengan nama gerobak mie ayam mie pasar. Baik, Mohon kepada media untuk memberikan dan juga yang kedua Ibu Tony Jakarta dan Bapak Saryo dari Purwakarta. betul sekali. Secara simbolis program pengembangan usaha ini, ya kepada rekan-rekan wartawan dimohon untuk mundur sedikit ya. Ya, untuk sedikit memberikan ruang, kita akan segera mengadakan foto sesi khusus untuk media. Betul, untuk itu kami mohon untuk agak mundur ya rekan-rekan pers. Iya. Oke, kita mundur dulu, kita bisa foto ya. Sekali lagi kepada para pers atau rekan-rekan wartawan untuk agak mundur sedikit ya, dan kami undang kepada BOD dari Oke, masih Jakarta dengan nama gerobak mie ayam berkah. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Atok Sudirman. Yang jujur loh sama Wawoki. Ya, sambil kayak duduk kita Ada gerobak dari Bapak Sarino Purwakarta. Ibu Tony. Ibu Tony ternyata di ini ada- Jakarta. langsung diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur. Boleh tepuk tangan sekali lagi para hadirin. Mudah-mudahan dengan penyerahan gerobak ini semakin mengembangkan usaha dan Tentunya. rekan-rekan UKM. Betul. Suamiku terus tahu usahanya mulai.
Dan tentunya masih juga digantikan oleh Bapak Kepala Dinas Weliran dan juga Bapak Hasan Rian Adityo. Lepasan balon, Pak. Saya Purnama, Bapak Franciscus Weliran dan Apa pilih warna apa, Pak? Dan Bapak Has berada di depan spanduk kemasan terigu ramah lingkungan. Ya. betul sekali. Bersama-sama nanti kita Bersama-sama. kita hitung mundur ya Nani ya. Ya, kita akan menghitung mundur. Mungkin untuk hadirin semua yang ada di sini bisa menghitung bersama-sama bersama kami. Dimulai dari 3, 2, 1. Iya. Hadirin Luar sekalian, biasa sekali. demikian penampilan sudah buka tadi Expo 2013. Bukan perlu, terima kasih Pak. Oke, kita akan lanjut lagi acara hari ini ya. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Seperti kia dia. Ini kacang hijau. Ini jadi ini dia punya ini memang khas dari mana? Dodol. Mungkin belum pernah. Coba aja dikit. Belum pernah dirasakan di mana-mana. Silakan. Bahaya nih coba berapa macam barang. Rasanya rasa dari Timur Tengah. Ini mana Timur Tengah. Ada sudah banyak juga ya. Jangan sini Pak. Kita minta Pak Wagub kenang-kenang di sini kenang-kenangan Pak. Double ya. Double Pak. Ini apa nih? Ukurannya apa nih? Oh ini spesial untuk pakai ini. Ini mau masak apa? Mundur. Masakan ini. Bayar itu. Dapat ya, Rut? Jadi ini brand new. Kalau ini Halo Mas. ini kan serumah. Tapi Udah, kalau mau yang aman. kafe. Kalau udah ngangkat ini bubar. Ya, ini dia. Ini lagi masak-masak nih. Oke, terima kasih. Kenapa? Palu. Di mana Mas? Nah, depan Jongkok. Telepon aja terusnya. Yang depan Jongkok nanti kita bisa di bawah.
foto-foto sama Pak Ahok boleh nanti atau ada yang ngikutin kan? Oke. Ini ada bumbunya Pak, di kalau aja ada balado, keju, ini biar keju, balado ini biar. Pak. Banyak kan? Komunikasi apa? Kemarin kan komunikasi dengan Pak Jokowi. Wah, seru sekali di Bogasari Expo 2013 ya. Siapa yang mau salaman sama Pak Ahok? Oh, say hi dong, say hi dong. Apa tadi? Bisa? Dari mana? Ini dari Yayasan Asma-Brata. Dari Prim. Yayasan Asma-Brata. Anak-anak Prim. Orangnya sudah dikenal. Jadi nggak usah, Pak. Ini bukan UMKM nih. Konglomerat kan udah negeri. Jadi di sini Bu, baru ada kenangan nama Ibu fotonya. Ibu foto dulu. Ibu. Pakai bisa aja, Ibu juga pakainya kayak orang Arab. Ganti ya. Tidak. Sementara ini Bapak Ibu tidak akan menjadi dewasa dari Bogasari Baby Center dan sponsornya Jokowi dari Indonesia. Ada Sertoyo. Pendapatnya Pak soal acara ini Pak? Iya, saya kira ini yang konsep yang Pak Gubernur lakukan. Tapi kalau Expo kan hanya 3 hari. Pak Gubernur yang lakukan di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat seperti begini, di mana para pemula atau pelaku usaha kecil ini tidak dilatih, ada tempat jualan. Jadi kalau disewa dengan mahal tidak mungkin kan. Nah, ini perlu. Pak, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah DKI untuk mendukung UKM, Pak. Kita kebijakan Saat sudah, ini. kita udah kasih yang kredit sampai 5 juta tanpa agunan Kepada kepada pelaku usaha kecil ini. ada berapa Pak yang Ada terdata? berapa? Tunggu Rata bisa jawab. 5.000 orang. 5 ribuan sudah ya, Pak. Ya, jadi kita yang penting lagi sekarang tempat usahanya. Kita ada beberapa login lagi bagi terciptaan. Karena baik sekali 20 login itu baik dikuasai orang, di overload, disewakan, jadi gudang itu masih kita tertibkan. Kita ingin yang pemula ini yang mendapat gitu. Tempat-tempat Monas usaha. lagi kan kita mau buka kan. Monas kan nanti Juli juga ada pekan Monas ya. Pekan Monas juga untuk kuliner-kuliner seperti ini. Berapa hari? 1 bulan dulu ya? Juli ya? Dan kalau nanti Ya, Monas cocok Fair. Pak, mungkin UKM kita bisa
bisa daftar, saya ikut kerjasama. Pak, untuk masalah tempatnya Pak, kan di Jakarta sangat terbatas Pak tempat Makanya kita mau pusat itu di Monas, dan kita mau buat bawah tanahnya nanti. Kapan Pak rencana akan dimulai Pak? Tahun ini akan dibuat studinya, tahun depan diharapkan mulai. Berapa banyak Pak kapasitas yang akan Wah, tadi kita buat studi bisa Pak, bayangkan 5.000. luas Monas itu 80 hektar. Kalau dibuat bawahnya itu bisa kebayang nggak itu? Satu lantai aja luar biasa, apalagi dia bikin 2 lantai. Parkir sama untuk ini usaha kecil ini mikro. Pak, 5.000 UKM itu sudah dimulai dari kapan Pak? Udah 6 tahun yang lalu. Sekarang Pak perkembangan Perkembangan itu nggak ada tempat, kontrolnya nggak susah. Makanya kita pengennya bertempat di lokasi. jadi Pop Dia punya rasa sangat bermain. Kita pengennya nggak ada keluar uang. Kalau kita kan pengen safari. ini ada cucunya ini. Oh iya. jadi sarjana Maranatha malah milih usaha Pia. Iya lah, lebih hebat tuh ini Pak. Kayaknya Pak, ini takwe. Gimana yang mesti coba? Boleh Pak. Ada spesialnya Pak. Ini takwe, spesial kacang hijau. Yang mana? Yang ini kacang hijau. Ini yang aneh. Kalau misalkan ketebalan begini kan nggak bisa diulangi. Terus kalau misalkan ini udah tetap aja daripada Belah dua boleh, baru di tipen itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya Gitu ya. Waktunya pendek, ada cara lagi. Potong lagi, terlalu kencang lagi. Sepanjang jalan. Mesin ini beli di mana? Dia masuk ke sebelah. Kota mana? Dia masuk ke sebelah. Ya. Mas, ini Mas. Di sini ya. Ya. Oke. Ayo,